Hai sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang menceritakan perjuangan pemuda desa, anak tukang bambu yang selalu dianggap lemah, beban tak guna. Namun sering berjalannya waktu, pemuda tersebut menjadi seorang pendekar kesatria hebat yang mampu melindungi desa kelahirannya. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongkok. Film dibuka dengan diperlihatkan di sebuah alas ujung etan. Lihat ketiga pendekar sedang melacak arah kepergian siluman. Dengan diselimuti rasa takut inilah, akhirnya mereka menemukan sebuah gua kuno yang mereka yakini disitulah tempat keberadaan para siluman. Dan benar saja, tak lama setelah masuk mereka dikejutkan kemunculan para wanita bulan, geng wanita penggoda yang membuat ketiga pendekar tersebut terpelongo melihatnya. Sadar bahwa hal itu hanyalah ilusi, di sana Master Tian berusaha menggunakan mata batinnya untuk menyadarkan kedua muridnya. Meski hal tersebut berhasil, namun Master Tian dan kedua muridnya tak mampu menandingi kesaktian para wanita tersebut. Tak hanya itu, di waktu yang bersamaan pula, pendekar kipas hitam muncul yang membuat salah satu murid Master Tian tewas dijadikan persembahan di sana. Tindakan tersebut tentu pendekar kipas dan Nona Jie lakukan demi membangkitkan Raja Siluman yang masih kekurangan energi spiritual. Efek getaran energi Raja Siluman yang dahsyat membuat para Master Sekte Qian menyadari bahwa tak akan lama lagi Raja Iblis akan bangkit. Karena tak ingin hal tersebut terjadi, di sana salah satu Master menyuruh Yan turun gunung untuk menyelidiki fenomena yang terjadi. Sedangkan di sisi lain, di sebuah desa bernama Xiyin, lihat masyarakat tersebut hidup penuh aman dan damai. Bahkan di desa Xiyin juga terdapat pohon beringin besar yang disucikan. Konon pohon tersebut dapat mengabulkan segala doa dan keinginan manusia. Di samping itu, kita juga diperkenalkan sosok pemuda desa yang sedang keliling menjual hasil kerajinan anyaman bambu. Ia bernama Wang Xiaoxia. Di desa kecil tersebut, Xiaoxia hidup penuh kesederhanaan bersama ayahnya yang bernama Luo Xianzi. Meski buta, namun ia memiliki keterampilan menganyam secepat kilat yang tak bisa dilakukan oleh manusia biasa pada umumnya. Selain beraktivitas yang padat, Pak Luo juga rajin mendoakan anaknya agar selamat dari segala bala. Begitu halnya Xiaoxia, ia terus semangat menjual hasil anyaman dengan harap bisa mengobati mata ayahnya yang buta. Bertepatan juga bahwa tahun itu ada seorang tabib yang hendak membuka praktek pengobatan di desa Xiyin. Namun di waktu bersamaan, salah satu aparat desa menempel mading pengumuman terkait hilangnya beberapa warga desa secara misterius. Melihat fenomena yang terjadi, Yan sangat yakin
bahwa hal itu ialah ulah dari si siluman. Karena 2 hari lagi sang tabib datang di sana, salah satu ibu menangis memohon pada ketiga preman agar dapat memberikan nomor antrian demi mengobati anaknya yang sedang sakit. Tentu tindakan tersebut dihiraukan oleh ketiga preman, yang mana ia akan memberikan nomor antrian asalkan ibu tersebut menebusnya dengan uang. Merasa iba melihat perlakuan si preman, Xiaoxia datang sambil memberikan nomor antrian miliknya. Tentu tindakan tersebut membuat ketiga preman tersinggung. Di saat hendak dihajar, Xiaoxia menggeretak dengan berkata bahwa ia akan mengeluarkan jurus handalan untuk memberi pelajaran pada ketiga preman. Tentu ungkapan Xiaoxia malah diremehkan, sebab mana mungkin anak cupu berprofesi penjual seni anyaman memiliki kekuatan spiritual. Dan benar saja, terlihat ia bisa mengeluarkan kekuatan spiritual, namun ia belum bisa mengendalikannya. Di saat hendak mencoba kembali, aksinya dihentikan oleh Pak Luo yang seketika memarahi anaknya sebab telah bertindak sembrono. Dan dari kejauhan yang tak tega, ia mengeluarkan kekuatan spiritual untuk menghentikan ketiga preman tersebut. Tentu dengan tersenyum, Xiaoxia mengira bahwa itu merupakan kekuatannya. Setelah kejadian tersebut, setibanya di rumah, Pak Luo sengaja memberi hukuman sebab Xiaoxia telah sembarangan mengeluarkan energi spiritual dan memamerkannya di khalayak publik, yang hal itu tentu akan membahayakan Xiaoxia di kemudian hari. Menganggap bahwa tindakannya ialah benar, tentu Xiaoxia berkata bahwa ia tidaklah bersalah. Sadar bahwa hari ini tabib gunung sudah tiba. Di sana Xiaoxia bergegas pergi demi mencari tahu obat yang cocok dan mujarab untuk ayahnya. Sesampainya di sana, dengan spontan sang tabib berkata bahwa ia tak sanggup mengobati ayahnya sebab kebutaan yang dialami bukan seperti buta pada umumnya. Meski kecewa mendengar penjelasan tersebut, namun Xiaoxia sedikit lega sebab sang tabib menyuruhnya untuk pergi menuju hutan bambu. Konon di balik hutan bambu terdapat aliran sekte yang mampu menyembuhkan segala penyakit manusia. Di sisi lain, terlihat Yan Er melakukan penyelidikan akan hilangnya beberapa masyarakat di hutan bambu. Dan benar saja, di sana ia mendapatkan serangan bertubi-tubi yang membuat ia semakin yakin jika terdapat sosok siluman ganas. Dengan menggunakan jutsu penerawangan, akhirnya Yan Er dapat menumbangkan sosok siluman tersebut. Di saat hendak menyegel siluman bergaun merah, aksi Yan Er gagal gara-gara Xiaoxia tiba-tiba datang di sana. Dalam situasi yang tak baik, dalam mode kepepet Xiaoxia berhasil membawa pergi Yan Er yang terluka. Karena mengalami pendarahan, Xiaoxia meminta tolong Bibi Yu agar dapat mengobati luka Yan Er. Sadar bahwa pusaka siluman tersebut mengandung racun mematikan, Bibi Yu tentu tak bisa berbuat lebih sebab ilmu pertabipannya hanyalah tingkat dasar, belum bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dalam mode bingung karena tak memiliki pilihan lain, Xiaoxia mencoba membuka baju Yan Er untuk menghisap racun yang menjalar di tubuhnya. Dan benar saja, Yan Er pun dapat sadar yang seketika menerjang Xiaoxia karena dianggap pemuda brengsek si hidung belang. Sedangkan di sisi lain, Meiji melapor di hadapan sang raja bahwa ia usai berduel dengan orang sekte Qiyin yang memiliki keterampilan pedang hati dan teknik pengalihan. Dengar laporan tersebut, sang raja seketika memanggil Meiji untuk mendekat, alih-alih mendapatkan pengobatan, yang ternyata Raja Siluman mengembalikan bentuk Meiji yang semula. Singkat cerita, terlihat Yan Er pun kembali ke sekte dan melapor akan segala kejadian pada para master. Tentu Dewi Yu terlihat kecewa pada Yan Er, sebab ia telah melanggar aturan ikut campur urusan manusia sampai berduel dengan siluman.
Master Dewa Bangau yang tak mau tinggal diam. Ia berpamitan pergi untuk melihat dan memastikan apakah Raja Siluman benar-benar sudah bangkit atau belum. Sedangkan di tempat lain, lihat pendekar kipas datang di rumah kediaman Xiaoxia. Di sana Pak Luo tentu mengira bahwa orang yang datang hendak membeli keranjang anyaman. Namun dugaannya pun salah. Sebab pendekar kipas angin seketika melesatkan serangan pada Pak Luo, yang ternyata Pak tua buta ini merupakan musuh bebuyutannya dahulu. Karena energi spiritual yang dimiliki Pak Luo tak sehebat 20 tahun yang silam, tentu ia kalah telak beradu mekanik dengan pendekar kipas angin. Dalam keheningan malam inilah terlihat Yan mulai menaruh perasaan penuh harap pada Xiaoxia. Yang nyatanya saat ini Xiaoxia dibuat bengong melihat rumahnya berantakan dan tertinggal satu surat ancaman agar Xiaoxia dapat datang di tempat ayahnya disandra. Tak mau terjadi hal buruk, tentu Xiaoxia menuju tempat yang dimaksud agar bisa menemukan ayahnya. Dan benar saja, sesampainya di sana, Xiaoxia dihadang oleh para preman pasar dan tabib Dewa Gunung. Yang hal itu tentu membuat Xiaoxia shock, sebab ia diancam sang tabib agar segera mungkin menemukan skema langit yang tersimpan di Sekte Qiyin jika menginginkan ayahnya selamat. Demi keselamatan sang ayah, tentu ia menuruti keinginan tabib gunung sebelum waktu yang ditentukan jatuh tempo. Di saat melakukan meditasi, tiba-tiba Yan merasa ada sesuatu hal yang aneh, sehingga ia membuntuti kepergian boneka kertasnya di sebuah tempat. Dan benar saja, di sana ia menemukan Xiaoxia dalam kondisi tak sadar. Tanpa pikir panjang, Yan membawanya untuk ia tolong. Karena Sekte Qiyin memiliki aturan yang ketat, tentu ia memberitahu Xiaoxia agar tak berisik. Dan benar saja, di waktu yang hampir bersamaan tindakan tersebut dikonangi oleh Dewi Yuo, sebab ia merasakan sesuatu hal ganjil di dalam sekte. Disinilah mereka diinterogasi agar Yan dapat mengatakan siapa pemuda ini. Dengan nada lembut Yan menjawab bahwa pemuda ini pernah menolong dirinya di saat terkena racun mematikan. Alasan ia membawanya ke sekte karena ia tak sengaja menemukan Xiaoxia dalam kondisi pingsan. Belum selesai bicara, tiba-tiba kondisi Xiaoxia melemah, efek aura siluman yang ditanam oleh Raja Siluman sebelumnya. Setelah mendapat pengobatan oleh pendekar jenggot panjang, di sana ia mengatakan bahwa pemuda itu memiliki kekuatan spiritual besar setara dengan dewa. Tentu Dewi Yuo kaget dan seketika menduga bahwa bocah tersebut memiliki hubungan dengan Wan Limu, seorang dewa perang yang telah gugur 20 tahun yang silam. Karena belum mendapatkan kejelasan akan asal-usulnya, Dewi Luo kembali menginterogasi Xiaoxia agar menceritakan dari mana ia mendapatkan kekuatan spiritual tersebut. Dengan spontan Xiaoxia menjawab bahwa energi di dalam tubuhnya ada sejak ia lahir. Di saat itu, dibarengi fenomena alam di desanya sangat aneh, berangin kencang, dan dibarengi bola api jatuh dari langit yang cahayanya masuk secara utuh di dalam tubuhnya. Tak puas dengan jawaban Xiaoxia, ia menyuruh Yan untuk segera mengusir anak tak jelas tersebut, sebab ia mengira bahwa Xiaoxia agak-agak sinting dan gila. Sedangkan di markas Raja Siluman, terlihat Pak Luo berusaha menjebol mantra segel yang mengurung dirinya, namun dengan naas. Hal tersebut nihil ia lakukan, sebab ia tak lagi memiliki kekuatan super seperti dahulu kala. Nah, dalam mode kebingungan inilah Pak Luo dihampiri Xiaoxia yang bertujuan untuk menolong ayahnya. Karena tak ingin terjadi hal buruk, akhirnya Pak Luo berkata di hadapan Xiaoxia bahwa ia bukanlah ayah kandungnya. Penasaran dengan perkataan tersebut, Pak Luo melanjutkan cerita bahwa 20 tahun yang silam antara dewa dan siluman sedang berperang. Tentu dirinya merupakan salah satu dewa Sekte Qiyin yang bernama Wan Limu. Dari peperangan yang dahsyat, para dewa mengeluarkan energi Venjia
demi mengalahkan Raja Siluman. Namun tak disangka, energi Venjia saat itu mengalami hilang kendali, sehingga tercipta bola api yang membakar desa Shiyin dan menewaskan semua keluarga kecilmu. Alasan itulah kenapa Xiaoxia memiliki kekuatan spiritual, sebab esensi energi Venjia yang jatuh masuk ke dalam tubuhnya. Setelah mengetahui segala kebenaran tersebut, Xiaoxia seketika tertawa, yang ternyata ia merupakan Raja Siluman yang sengaja melakukan penyamaran agar ia tahu siapa orang tua buta ini yang sebenarnya. Sedangkan di sisi lain, Xiaoxia tak mau pergi sekalipun diusir paksa sebelum ia diajarkan seni bela diri. Nah, disinilah Dewi Yu menyuruh pendekar jenggot panjang untuk menguji kemampuan si bocah tersebut. Setelah mengamati pergerakan si pendekar jenggot, terlihat Xiaoxia dapat dengan mudah menguasainya meski jarinya harus patah tulang akibat menghantam baju zirah besi yang dipakai oleh si jenggot panjang. Meski sedemikian, semangat Xiaoxia tak padam. Yang keesokan harinya, terlihat pendekar jenggot kembali mengajari teknik keterampilan cara berteleportasi. Singkat cerita, malam harinya terlihat Yan mengajak Xiaoxia di sebuah bukit tempat spesial ia berlatih ilmu spiritual, serta tempat penampung keluh kesah kehidupan yang ia alami. Di sini, Yan juga menunjukkan kolam spiritual tempat penyegelan para siluman yang berhasil ditangkap oleh Sekte Qiyin. Demi melatih keterampilan Xiaoxia, Yan sengaja melepaskan siluman jinak agar Xiaoxia dapat mengurung kembali si siluman yang dilepas. Dan benar saja, meski awalnya ia terbanting dan terpontang-panting, akhirnya Xiaoxia berhasil mengendalikan kekuatan spiritual yang berada di dalam tubuhnya, yang hal tersebut membuat Yan sangat bangga dan dengan spontan memeluknya. Sedangkan di tempat lain, Pak Luo mengatakan pada Raja Siluman Mao Jiu bahwa rencananya tak akan berjalan sesuai dengan misinya. Dengar ungkapan tersebut, Raja Mao Jiu mengeluarkan kodamnya berupa ular piton hijau untuk mengobrak-ngabrik dan meluluhlantakkan semua penduduk desa Shiyin. Setelah tindakan tersebut, pendekar burung bango seketika kembali memberitahu pendekar jenggot panjang dan Dewi Yuwo untuk segera menyerang Raja Mao Jiu sebelum semuanya terlambat. Dan benar saja, desa Shiyin dibuat porak-poranda yang tak menyisakan satupun penduduk yang hidup di sana. Tak mau tinggal diam, akhirnya Dewi Yu datang ke markas Raja Siluman demi keamanan para penduduk bumi. Sadar bahwa terdapat sinyal darurat, Yan seketika pergi menuju altar tempat keberadaan skema langit yang tanpa Yan sadari, Xiaoxia ternyata telah membuntuti kepergiannya. Di saat semua pasukan Raja Mao Jiu tumbang, di sana ia menghempaskan Pak Luo di hadapan pendekar Sekte Qiyin. Yang hal tersebut membuat Dewi Yuwo terkejut sebab Dewa Perang Wan Limu masihlah hidup. Sebelum semuanya terlambat, Wan Limu mengatakan di hadapan mereka untuk segera menghentikan tindakan Xiaoxia yang hendak mengambil skema Tianzua. Namun hal tersebut gagal mereka lakukan sebab saat ini Xiaoxia sudah berada di altar skema Tianzua dan mengaktifkannya demi menolong ayahnya yang padahal hal tersebut membuat Raja Siluman Mao Jiu bangkit dengan wujud aslinya. Akibat ulah Xiaoxia itulah dan ketiga pendekar Sekte Qiyin dibuat tumbang, tak mampu menandingi kehebatan Raja Siluman Mao Jiu. Karena fokusnya hanyalah menyelamatkan sang ayah, tentu Xiaoxia hirau akan hal tersebut dan memilih untuk kabur dari sana. Ya, setibanya di desa Shiyin, Xiaoxia kembali dibuat terkejut melihat semua penduduk desa sudah bersimbah darah tak bernyawa. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, di sana Pak Luo akhirnya bisa melihat wujud rupa Xiaoxia.
Sedangkan di sisi lain, Yan-Er yang baru siuman ia bergegas pergi menuju markas Raja Siluman Maujio. Meski hal itu tampak sia-sia ia lakukan. Di saat terhempas inilah, untungnya Xiaoxia berhasil menyelamatkan Yan-Er yang terjatuh. Meski di saat itu Yan-Er tak lagi tertolong. Melihat semua orang yang dicinta dan sayang satu persatu tumbang, Xiaoxia akhirnya mengeluarkan kemampuan overpower untuk membunuh Raja Siluman Maujio. Benar saja, meski diremehkan sebagai anak desa penjual anyaman, namun ia bisa menumbangkan Raja Siluman dengan mudah. Setelah menumbangkan Maujio, lihat desa Xian kembali dihuni manusia yang hidup penuh kenyamanan dan ketentraman. Sedangkan Xiaoxia menjadi penerus sekte Qiyin untuk menjaga keseimbangan kopi dan gula agar tak begitu pahit atau terlalu manis setelannya. Yang pada akhirnya hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Jangan pernah lukai hidupmu dengan penyesalan. Bangkitlah dan terus belajar sampai engkau dijuluki manusia super pakar perkopian. Ya adalah, saya Minasi Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Minasi Film. Bye bye.